Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, renungan firman Tuhan saya beri judul The Resources for Receiving and Extending God's Forgiveness. Sumber-sumber yang kita perlukan di dalam menerima dan memberi pengampunan yang datang dari Tuhan. Ada satu kisah di Alkitab yang sangat luar biasa sekali dari Kejadian pasal yang ke-50 ayat 15 sampai dengan 21, yaitu perjumpaan saudara-saudara Yusuf dengan Yusuf sendiri setelah dia menjadi Perdana Menteri. Dan pada waktu itu ayahnya sudah meninggal. Sehingga kemudian mereka berpikir, wah bapaknya sudah meninggal, yaitu Yakub, dan kemudian mereka berpikir bahwa pasti kali ini Yusuf sudah tidak punya lagi penghalang untuk dia membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Sebab itu lalu mereka mulai kasak kusuk dan mulai membuat perencanaan dan bagaimana caranya supaya ketika mereka berbicara kepada Yusuf, mereka tidak akan mengalami hukuman mati seperti yang mereka pikirkan bahwa Yusuf pasti akan balas dendam. Dan kemudian mereka datang dan berbicara seperti ini. Mereka menyampaikan pesan kepada Yusuf, sebelum ayahmu meninggal, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan dari dosa saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dilakukan hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu mereka berpikir dengan begitu mereka membawa nama bapaknya. Tetapi Yusuf berkata, lalu menangislah Yusuf ketika mereka berkata demikian kepadanya. Dan juga dia berbicara waktu saudara-saudaranya datang dan bersujud. Dia mengatakan, jangan takut. Lalu Yusuf merespon dengan dia menangis. Dan saudara-saudaranya pun datang dan lalu bersujud di hadapannya. Dan mengatakan, ya sudahlah mungkin kamu nanti mengampuni kami lalu kami akan jadi budakmu saja. Tetapi Yusuf berkata bahwa apakah aku ini pengganti Allah? Apakah aku ini Allah? Itu yang pertama respons Yusuf kepada mereka. Jangan takut, sebab apakah aku ini Allah? Yang kedua, dia mengatakan pernyataan yang luar biasa ini yang sangat terkenal. Memang kamu merencanakan atau mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan. Untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini. Yaitu memelihara hidup banyak orang. Lalu yang ketiga dia katakan, jadi janganlah takut. Aku akan memelihara engkau dan anak-anakmu juga. Demikianlah mereka menghibur dan menenangkan hatinya dengan perkataan itu. Saudara-saudara, ini akhir dari kisah tragedi Yusuf, di mana dia dikhianati, lalu dia dibunuh dan didakwa, lalu dia pindah dari satu rumah ke penjara dan sampai akhirnya berakhir di istana. Tetapi kisah itu kemudian menjadi sangat klimaks ketika saudara-saudara datang, ayah ibunya datang dan berbicara kepada mereka tentang apa yang menjadi nasib daripada bangsa Israel yang kemudian dibesarkan di dalam negara atau di kerajaan Mesir. Nah saudara-saudara, kita akan melihat 3 sumber tentang pengampunan. Pengampunan kita itu berasal dari atau dengan kuat haruslah didasarkan dalam pengampunan yang sudah kita terima dari Allah. Jadi pengampunan kita kepada saudara-saudara kita yang sifatnya horizontal harus datang dari Allah sendiri. Kalau sumbernya tidak dari Allah, maka tidak mungkin. Dan kita akan melihat 3 sumber yang menjadi sumber Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya setelah dia menderita di Mesir dalam perjalanan kehidupannya. Yang pertama kita akan melihat sumber Yusuf itu adalah kerendahan hati. Yang kedua sukacita. Dan yang ketiga kasih. Mari kita lihat yang pertama yaitu kerendahan hati. Di dalam ayat 19 dikatakan, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut. Sebab apakah aku ini Allah? Satu-satunya alasan orang untuk menyimpan amarah atau menahan pengampunan kepada orang yang bersalah kepadanya adalah
ketika orang tersebut menganggap dirinya hakim yang layak untuk menghukum kesalahan daripada orang yang telah menyakiti mereka. Sewaktu kita berpikir kita ini memang adalah hakim kepada mereka, maka kita sebenarnya sudah bertindak di dalam posisi Allah. Karena hanya Allah lah yang sanggup untuk menjatuhkan penghukuman kepada orang yang bersalah atau pelanggaran-pelanggaran. Kalau kita berpikir kita ini Allah, maka kita akan mencoba untuk membuat minimal draw atau scores ya, atau seri. Kamu menyakiti saya menyakiti kamu balik. Kamu merugikan saya merugikan kamu kembali. Tetapi kalau itu datang dari Allah, Allah yang akan memberikan kepada kita kekuatan. Yusuf berkata, Allahkah aku ini? Yusuf tidak mau mengambil posisi Allah atau bagian Allah untuk kesalahan saudara-saudaranya. Dia dengan rendah hati mau berkata, aku melepaskan pengampunan kepada engkau. Karena pengampunan itu yang banyak menyerap kerugian itu adalah si pemberi pengampunan. Tetapi ketika Yusuf memberikan itu, saudara-saudara justru merespon dengan cara yang berubah dari ketakutan menjadi penuh dengan penghiburan dan sukacita. Jadi pertama, rendah hati dulu. Dari mana kita bisa menjadi rendah hati dalam melepaskan atau memberi pengampunan? Yaitu dengan memiliki sikap miskin di hadapan Allah. Lalu kemudian Tuhan memberikan kepada kita anugerahnya. Karena kata pengampunan dalam bahasa Yunani itu ada unsur anugerah di sana. Anugerah untuk melepaskan, anugerah untuk memberi, anugerah untuk melupakan atau menghapuskan segala kesalahan. Yang kedua adalah sukacita. Dan di dalam sukacita ini ayat 20. Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Bila kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan kepada mereka yang mengasihinya, maka musuh-musuh kita tidak akan sanggup mengeluarkan kita dari kasih dan pemeliharaan Allah. Inilah sumber sukacita itu. Yusuf bisa berkata begini, kalian berusaha untuk menghancurkan saya, tetapi Allah merubah semua itu menjadi kebaikan. Jadi kalau kita membawa di dalam mental kita, di dalam sikap hati kita, bahwa Allah dengan kuasa kedaulatannya sanggup untuk mengubah hal yang jahat menjadi baik kepada kita, maka kita bisa berkata kepada kuasa kegelapan, kepada sis iblis, atau kepada orang-orang yang berusaha menyakiti kita dan mengatakan, kamu berusaha untuk menghancurkan saya, kamu berusaha untuk menekan saya, kamu berusaha untuk mengambil sukacita saya, tetapi kamu gak akan sanggup melakukan itu. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan yang memelihara saya tidak akan memisahkan saya dari kasihnya dan dari pemeliharaannya. Itu sebabnya di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28 dilanjutkan oleh Rasul Paulus sampai kepada pasal yang terakhir itu, bahwa siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Siapa? Kemiskinankah? Ketelanjangankah? Pedangkah? Bahkan kuasa-kuasa baik yang ada di bumi maupun yang ada di dalam supranatural, dikatakan tidak ada satupun yang bisa memisahkan kamu dari kasih Kristus. Harusnya kenyataan itu atau kebenaran itu membawa kepada kita sebuah keberanian dan satu sikap sukacita. Jadi pertama, sumber kita adalah kerendahan hati. Kita bukan Allah. Jangan ambil posisi Allah. Biarkan penghakiman itu kita kembalikan kepada Tuhan. Dan kita hanya menerima kemampuan dari Allah untuk melepaskan pengampunan. Yang kedua, kita bersukacita karena kita tahu di dalam masa-masa sulit, sekalipun saya disakiti, tapi saya tidak akan menjadi murtad, saya tidak akan menjadi pahit, tapi saya akan bersukacita karena Tuhan memelihara saya. Kasih-Nya melingkupi saya. Dan yang terakhir, kasih. Yang ketiga ini,
Dikatakan dalam ayat 21, jadi janganlah takut, aku akan memelihara kamu dan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Kasih, kembali lagi, ini ditunjukkan oleh Yusuf karena dia sadar bahwa semua keberhasilan dia pun datang dari Tuhan. Nah saudara-saudara, ketika dia mengambil langkah bukan membalas dengan setimpal, tetapi membalaskan kejahatan mereka dengan kebaikan. Bayangkan, dia sudah disakiti, dia sudah dianggap mati, dan kemudian dijual, menderita selama 17 tahun di dalam rumah Potifar, di penjara, bahkan dilupakan di dalam penjara kerajaan. Tetapi dia membalaskan dengan apa? Menghidupi mereka, memelihara keluarga mereka, anak-anak mereka, menempatkan mereka dalam satu wilayah, yaitu di Goshen, yang menjadi wilayah yang otonom, yang dikuasai, dan mereka bertumbuh di sana menjadi sebuah bangsa yang besar. Yusuf oleh kasih membalas kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara, salib adalah contoh utama di mana Tuhan membawa kebaikan dari kejahatan manusia yang berusaha untuk menyalibkan dia, menghina dia, merendahkan dia, memaki-maki dia. Dan bahkan salib membuat kita jauh lebih rendah hati daripada Yusuf. Kenapa? Yusuf belum pernah kenal Yesus. Artinya dia tidak tahu siapa Yesus itu. Dan karena kita sekarang bisa melihat diri kita tuh jauh lebih buruk daripada Yusuf. Jauh lebih jahat daripada Yusuf. Dan karena gambar Yusuf ini membuat kita sadar, aduh betapa buruknya saya ini. Dan Yusuf juga tidak punya gambaran atau dia tidak bisa menyadari bahwa Tuhan harus benar-benar mati untuk menyelamatkan dia. Dia berjuang sendirian. Tapi ada anak putra Yusuf, yaitu Yesus Kristus, yang bersedia naik ke kayu salib dan menanggung semua kegagalan, kemarahan, dosa kita. Sehingga kemudian kita bisa melihat, Tuhan, sungguh kasih-Mu ketika Engkau mengatakan, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi saudara-saudara, apa yang bisa menjadi pengendali ilahi untuk mampu seseorang itu membalas kejahatan dengan kebaikan? Hanya satu pengendalinya, yaitu kasih Allah. Kasih yang datang dari anugerah Allah yang berkelimpahan di dalam Kristus Yesus. Biarlah kiranya 3 sumber ini mengingatkan kita bahwa kalau bukan dari Tuhan, tidak mungkin kita sanggup untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Bahkan berjalan lebih jauh untuk memberkati mereka. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran dari Yusuf. Dan terima kasih Yesus yang di kayu salib telah memperlihatkan kuasa ilahi, yaitu kasih yang begitu besar. Sukacita yang membuat dia bertahan untuk ganti sukacita di kayu salib itu Tuhan. Karena akan melihat kami dibawa kembali, dipulihkan kepada Engkau. Dan karena Engkau sendiri telah memperlihatkan kerendahan hatimu di kayu salib, Engkau bersedia untuk dipermalukan supaya kami bisa dihormati dan mendapat penerimaan dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.